Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat semua. Bertemu dengan saya, M. Dabanhuri, salah satu guru teknik komputer jaringan kejuruan di SMK Negeri 2 Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan beberapa video praktik baik yang telah kami lakukan, saya dan anak didik saya lakukan di SMK Negeri 2 Palembang. Dalam video tersebut akan banyak Bapak Ibu temukan poin-poin penting dalam menyampaikan sebuah pembelajaran yang efektif, terutama yang memihak pada siswa atau pelajar. Dalamnya ada sentuhan tipek, yaitu berupa teknologi, ada juga sentuhan persuasif. Kesemuanya tidak lain tidak bukan demi tercapainya sebuah pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti video berikut. Kami mulai segala sesuatunya di sekolah kami dengan cara mengatur kebersihan mereka, yakni budaya mencuci tangan sebelum masuk kelas. Mereka akan dibiasakan seperti itu untuk membiasakan diri dengan kadar kebersihan sebelum mereka melakukan belajar bersama di kelas. Saya menyambut mereka dengan penuh sukacita. Kami menerima mereka dengan kebahagiaan, mengharapkan mereka bisa dengan nyaman bekerja, belajar di tempat kami, belajar bersama. Saya mulainya dengan salam, menyapa mereka, sampai mereka merasa nyaman dan dapat dengan cepat menyesuaikan kondisi kelas. Kami memulai dengan doa karena budaya tersebut sangatlah penting untuk menata karakter mereka dan mencerminkan seorang peserta didik yang punya karakter, terutama masalah religi. Kemudian tidak lupa juga saya selalu menyampaikan untuk simpatik pada siswa agar mereka merasa dekat dengan saya, dan saya juga akan sangat mengenali mereka. Ini membuat mereka akan lebih nyaman. Kami mengajak untuk mengunjungi siswa yang sakit. Kemudian tak lupa saya memberikan motivasi pada mereka agar mereka terbiasa dengan memulai hal baru dengan semangat dari dalam, termotivasi. Kemudian K3LH akan selalu kami terapkan karena kami berbasis teknologi, maka sangatlah penting bagi kami untuk bisa menerapkan di segala sisi. Sebelum memulai semuanya, saya sendiri mengorientasi mereka pada kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini, dari mulai keseharian hingga materi yang akan mereka dapatkan sampai hingga mereka pulang. Motivasi proses akan profesi merupakan salah satu motivasi yang bisa kita berikan ke mereka untuk mempam atau membumper semua yang aktivitas mereka lakukan hari ini, yakni menyiapkan mereka pada kader, menyiapkan mereka pada masa depan sebagai profesional IT. Tak lupa saya menyempatkan untuk memberikan mereka tujuan sehingga mereka bisa tahu hari ini sampai di mana mereka akan dapatkan apabila apa saja yang mereka akan pelajari dan mereka bawa pulang ke rumah sehingga nanti akan digunakan di masa mendatang. Saya menggunakan penyampaian esensial materi VLAN dengan cara memantik terlebih dahulu, kemudian menyelami untuk menggali bagaimana siswa tersebut bisa dengan caranya mereka masing-masing itu bisa mulai start. Saya juga mengawali segala sesuatunya dengan pretest untuk memperhatikan sebagai sejauh mana mereka akan bisa menerima materi baru. Dari situ saya akan terlihat bagaimana mereka mempunyai kesiapan terhadap materi-materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya mulai dengan materi-materi dasar. Materi-materi dasar tersebut sangat membantu mereka dalam memahami materi-materi yang lebih tinggi, sehingga saya akan mengulanginya atau menggunakan repetisi seperti ini dapat membantu peserta didik yang
mempunyai kekurangan dalam penyerapan materi pembelajaran di masa-masa lalu. Setelah semuanya terjadi, saya akan melanjutkan dengan menggunakan tipek, menggunakan smartphone mereka. Ini untuk mengalih perhatian mereka akan ketergantungan terhadap smartphone yang mereka bawa, yang dapat digunakan untuk kesenangan pribadi, dengan cara memberikan mereka kuis, dengan cara memberikan mereka pertanyaan melalui QR code yang telah saya siapkan. Sebelum semua kita mulai, kita seperti biasa tanya jawab, kemudian menyiapkan media belajar seperti buku, video yang akan digunakan untuk pengerjaan tugas. Kemudian saya memberikan job sheet mereka kepada peserta didik agar mereka dapat terarah dalam menyelesaikan tugas-tugas harian, terutama yang menyangkut masalah pelajaran hari ini. Kebetulan saya menyampaikan dalam bentuk job sheet, membuat freelance sederhana. Kemudian mengorganisir siswa, mengelompokkan dengan adil. Ini sesuai dengan apa karakter mereka yang sudah mereka miliki, yang sudah saya pantau sebelumnya, sehingga saya dengan mudah pasti untuk memberikan mereka kelompok-kelompok. Setelah itu akses job sheet, kasus. Hari ini kita menggunakan studi kasus, yaitu materi freelance dengan membawakan sebuah kasus untuk mereka kerjakan. Yang tadi untuk dasar sebagai pemahaman, yang ini kita gunakan sebagai kasus untuk diselesaikan agar mereka dapat dengan mandiri mengetahui apa dan bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan. Tak lupa saya membimbing siswa penyelesaian tugas. Saya menggunakan pendekatan persuasif untuk masing-masing personal karena saya tahu karakter mereka dari awal, sehingga terkadang ada siswa yang kurang, maka akan saya dekati agak sedikit lebih intens daripada siswa yang sudah mudah untuk menyesuaikan dan bisa lanjut tanpa bimbingan atau secara mandiri. Kemudian membuat kesimpulan dari umum dari semua hasil presentasi. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dengan ranah saya sendiri. Kemudian saya juga memberikan mereka untuk kesempatan bisa menyimpulkan secara mandiri. Selanjutnya dilanjutkan dengan post test. Di post test ini saya menggunakan tipek lagi, sehingga mereka akan mudah mengakses semua pertanyaan melalui ponsel mereka. Terakhir, kita menampilkan hasil post test. Di sini akan terlihat ini bukan merupakan prestasi, namun sebuah acuan, sehingga mereka bisa tahu role model seperti apa yang seharusnya mereka tiru. Ketika satu orang mempunyai nilai tertinggi, maka itu akan saya jadikan sebagai contoh. Kalian akan lebih mudah paham. Terima kasih. Kemudian, oke, Adit, silakan duduk. Ada tepuk tangan, Adit. Apa yang kurang saya nanti saya akan bisa sempurnakan lebih awal lagi. Sebelum kalian meninggalkan tempat ini, saya minta koreksinya karena saya masih banyak perlu perbaikan. Silakan. Waktu hanya 1 menit. Saya akan terima kreditnya mereka dan saya akan perbaiki apa yang ada kekurangan pada diri saya. Selanjutnya kita kembali merapikan setelah kita gunakan semua peralatan. Ini adalah budaya kerja, karena kami SMK diorbitkan sebagai orang-orang profesional di bidang kami untuk bekerja. Terakhir kita tutup dengan doa selesai pembelajaran. Dan saya ucapkan salam untuk mengakhiri semua aktivitas hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi video praktik baik dari saya tentang pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Palembang, khususnya teknik komputer jaringan di kelas 11. Semoga video tersebut dapat menginspirasi bagaimana cara kita membuat peserta didik nyaman, efektif, menyenangkan dalam memberi materi pelajaran pada mereka semuanya. Semoga dapat bermanfaat dan saya akan bagi video-video praktik baik berikutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.